Ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in hukmu ila Allah. Sini Allah memberikan penjelasan seperti ini. Ay mahmatal talaftum fihi minal umuri wa hadza amun fi jamil asya'i hukmuhu ila Allah. Ay huwa al-hakim fihi bi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apapun yang kalian ikhtilafkan, yang kalian perselisihkan bin syai'in dari segala sesuatu hukmu ila Allah, maka kembalikanlah kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Mah talabtum, bisa jadi atau boleh saja kalian berselisih dalam banyak perkara fihi minal umuri dari sejumlah urusan wahada amun, dan ini berlaku bagi apapun gitu kan. Bisa jadi antar umat beragama, antara Islam dan non-Islam diperselisihkan. Bisa jadi di antara umat Islam. Contoh yang dekat ini perbedaan waktu sholat misalnya. Ya, waktu sholat untuk khususnya subuh itu ada dua yang kekeh di minus 20 derajat itu dari Kemenag jelas, tapi ada juga penelitian bahwa waktu subuh itu adalah harus pada posisi minimal 15 derajat atau bahkan yang data-data yang ditujukan lebih rendah lagi. Nah, itu adalah bagian dari perselisihan. Bagaimana menghadapi itu? Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya jangan bersitegang soal kembangnya itu, tetapi kembalikan kepada akar masalah. Apa sesungguhnya makna waktu subuh itu? Di situ kan ada fajar, pengertian fajar itu ada fajar sodik, fajar kadzib. Nah, yang diteliti itu, kebalikan itu adalah bukan soal minus 20 atau minus 15, tapi apa pengertian fajar sodik dan fajar kadzib. Itulah diteliti bersama. Kalau sekarang itu kan kekeh pada pendapat masing-masing seperti itu, sehingga tidak mau terima. Dan kelihatannya sulit untuk menyatukan. Sudah kebiasaan di kita. Dari dulu sampai sekarang, persoalan-persoalan yang furu'iyah juga itu tidak gampang. Tapi kembali kepada ujung-ujungnya keyakinan. Hukmu ilallah, kembalilah kepada Allah. Itu juga sejalan dengan ayat surat An-Nisa kan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalaulah kamu sekalian bersitegang dalam satu perkara, kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya mau bertahkim dengan hukum-hukum dasar-dasar yang mengakar kepada Al-Quran dan hadis. Jangan mengedepankan ego. Jangan orang yang tidak tahu menahu urusan itu hanya karena ego tetap nugdrug gitu kan. Nah, itu banyak terjadi memang. Nah, dalam hal ini hukmu ilallah, kembalilah kepada Allah. Itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Huwa al-hakimu fihi bi kitabihi. Itulah Allah sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam bi kitabihi dengan kitab Allah. Wa sunnati nabihi dengan sunnah Nabi Allah itu. Dzalikumullahu rabbi, itulah Allah itu Tuhanku. Al-hakimu bi kulli syai'in, sebagai pemutus dalam segala sesuatu. Nah, memang di dunia ini nanti hakim dan pengertian Allah pemutus itu sebagai sumber dari segala sumber. Kita harus nyumber, memutuskan satu hal itu harus bersumber kepada aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang Allah sudah buat secara prinsip. Adapun yang memutuskannya di antara kita juga tetap menyumber. Nah, baru Allah nanti akan menjadi pemutus secara langsung dalam kehidupan di hari kiamat. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ini ayat ini memberikan ketegasan seperti itu. Artinya bisa jadi keputusan kita juga salah. Bisa jadi keputusan kita juga tidak sepenuhnya mendasarkan kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Di dalamnya ada ego-ego, ada perasaan-perasaan jumawa gitu. Saya ini penguasa, saya ini memiliki pengetahuan yang melebihi pengetahuan dari yang lain, sehingga merasa segalanya. Nah, kadang-kadang seperti itu, maka jangan lupa tawakkaltu, alaihi tawakkaltu, kepada Allah harus diingatkan seperti itu. Kembalikan kepada Allah sesungguhnya.
wa ilaihi unib, dan kepadanya aku kembali. Artinya jangan merasa paling segala-galanya. Kalaupun tidak setuju dengan keputusan yang lainnya, sudah sesuai dengan keputusan masing-masing saja. Apa sebab batilus samawati wal ardh? Allah itu adalah yang menciptakan langit-langit, dan pengertian bukan langit-langit masjid, tapi langit dalam pengertian alam semesta ini, wal ardi, dan juga bumi. Khaliquhuma, Allah yang telah menciptakan kedua-duanya. Wa ma bainahuma, dan juga apa yang ada di antara keduanya. Artinya seluruh alam semesta itu adalah fatirus samawati wal ardh. Sangat kentara, sangat jelas ini Pak di dalam Quran itu menjelaskan siapa Allah itu kan. Bandingkan dengan kitab suci yang lain. Mohon maaf ini ya. Itu kadang-kadang tidak begitu tegas siapa Tuhannya itu. Bahkan nama Tuhannya aja tidak ada kan. Tapi Allah itu demikian jelas mendeklarasikan zatnya, itulah aku gitu. Yang menciptakan langit dan bumi. Meyakinkan bagi kita. Itu kitab suci yang sangat tegas jelas. Jadi berbanggalah, inilah ajaran ketauhidan, ajaran akidah yang tidak ada yang aling-alingnya, gitu. Jelas menjelaskan, sehingga meyakinkan kepada kita. Silahkan pelajari agama atau kitab lain, tidak seperti ini. Atirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah juga yang telah menjadikan dari diri-diri kalian azwaja, pasangan-pasangan. Di sini ditafsirkan min jinsikum, dari jenis kalian. Artinya pasangan-pasangan kita itu adalah manusia juga. Nah, itu sunnatullahnya begitu, ketentuan Allah. Ini untuk mengingatkan saat ini kan zaman tidak jelas kadang-kadang orang itu nikah sama anjing. Pernah lihat kan ada di medsos itu orang merayakan pernikahan, pasangannya siapa? Ternyata seekor gobong gitu. Kan ada itu kelakuan menyimpang jelas. Karena Allah secara tegas menjelaskan min anfusikum, dari diri kalian, artinya sejenis, sama-sama manusia. Berarti kalau nikah sama sapi, nikah sama kucing, sama pokoknya bukan manusia, itu ada penyimpangan. Itu keanehan manusia yang sudah tidak sehat nalarnya. Karena di sini sangat jelas azwajannya itu min anfusikum. Dari jenis-jenis kalian. Min jinsikum wa syiklikum minnatan alaikum wa tafaddulan ja'ala min jinsikum dzakaran wa unsa. Ah, tentu di sini dzakaran wa unsa. Pasangan itu harus beda jenis juga. Karena Allah juga di bawah nanti menjelaskan wa min an'ami azwaja, dan dari binatang-binatang ternak juga berpasang-pasangan. Pasangan itu harus beda jenis. Tuh binatang ternak saja pasti beda jenis pasangan itu. Sehingga kalau ada manusia ingin sesama jenis, itu juga ngaco juga. Itu juga penyimpangan. Ada error di dalam kepalanya. Karena Allah menjelaskan di sini, min anfusikum azwaja wa min an'ami azwaja. Toh binatang yang tidak memiliki rasionalitas tidak pernah menyimpang. Karena memang begitulah nalurinya. Begitulah ketentuan Allah. Pasangan itu harus berbeda jenis. Sehingga kalau ada yang melakukan rekayasa cari sesama jenis, itu tentu saja penyimpangan secara diametral terhadap ketentuan Allah. Yadru'ukum fi, Allah yang menciptakan kalian semua. Yakhluqukum fi, Allah yang menciptakan. Fi dzalika khalqi ala hadis sifat. Allah yang telah menciptakan sesuai dengan sifat ini. La yazalu yadru'ukum bihi dzukuran wa inasan. Jadi tetaplah pada sunnatullah, jangan mengubah-ubah ketentuan Allah. Khalqum min ba'di khalqin. Ciptaan setelah ciptaan yang lain. Allah sudah menetapkan seperti itu. Yang sebut pasangan itu berbeda jenis karena apa? Ada tujuan untuk proses reproduksi, untuk penambahan manusia yang lain. Mana mungkin sejenis bisa menghasilkan tidak bisa melakukan proses reproduksi. Nalar selancar aja itu gampang menerimanya.
Kemudian menurut Imam Bukhari sebutkan yadrukum fi itu birrohmi. Allah menciptakan kalian di dalam rahim. Wakila fil batni diucapkan oleh ahli tafsir lain di dalam perut. Artinya di dalam perut sewaktu memulai terjadi pembuahan menjadi zigot, jadi embrio, jadi alaq, jadi dari dia alaqoh, kemudian jadi mudghah, kemudian setelah itu menjadi makhluk yang mulai berbentuk manusia, itu pengertian yadrukum fih menurut sebagian ahli tafsir. Artinya itu ada proses yang panjang juga di dalam perut, paling tidak selama 9 bulan. Kemudian ayat lain menegaskan di sini, itu ciptaan Allah. Hasil karya Allah. Artinya perbuatan-perbuatan Allah. Yang perbuatan Allah itu dalam akidah Asy'ariyah itu juga adalah esa. Hanya Allah yang bisa melakukan seperti itu. Ya. Maka di ayat berikutnya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Nah, ini adalah ayat yang secara jelas, tegas, tidak boleh melakukan personifikasi. Tidak boleh memanusiakan Allah. Gitu. Apakah secara fisik ataupun secara non-fisik. Artinya begini, Allah memiliki tangan, Allah memiliki pendengaran. Nah, itu yang ada pendengaran, ada tangan itu manusia. Itu namanya personifikasi. Nah, padahal menurut ayat ini, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan, loh di dalam Quran ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Yad itu diterjemahkan tangan, kan? Tangan Allah di atas tangan para sahabat waktu itu, di atas para sahabat Nabi di sini. Oh, berarti Allah punya tangan. Nah, dalam hal ini jangan dibayangkan tangan Allah itu seperti tangan manusia atau seperti tangan monyet atau tangan binatang yang lain. Tidak. Karena ayat ini sangat jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Allah memang memiliki tangan, tetapi wallahu alam seperti apa bentuk tangan. Nah, nanti dalam madhab Asy'ariyah ya, itu ditakwil. Yang dimaksud di sini, yadullah itu kekuasaan Allah. Jangan diartikan tangan secara fisik, secara psikis. Walaupun nanti di kaum Wahabi ini, saya jelaskan lebih jauh saja ya, nggak apa-apa. Kaum Wahabi atau suka menyebut dirinya kaum Salafi sekarang, itu tidak boleh nakwil gitu. Jadi kalau yadullahi, tangan Allah itu ya tak diterjemahkan tangan Allah. Hanya caranya itu, jangan bayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk gitu. Karena ini ayat ini yang menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun seumpama Allah yang sama. Jadi Allah melihat beda dengan cara melihatnya makhluk. Melihat makhluk itu pakai mata, dua mata ini kan, atau makhluk yang lain pakai cara mereka tersendiri. Allah mendengar, kita pakai telinga. Kemudian kita bicara, Allah juga mutakallim, kalam, punya sifat kalam, bicara. Tapi kalau bicaranya kita itu pakai mulut dan ada suara. Dan itu sangat nisbi, relatif kan. Kita melihat sih, tapi bisakah melihat yang di belakang dinding ini? Boro-boro kan. Kita hanya melihat apa yang kelihatan ini. Itu pun selagi mata kita masih sehat. Kalau mata sudah mulai buram, yang di depan juga tidak kelihatan. Kecuali kertas yang berwarna merah, ya kelihatan terus itu. Uang 100.000 itu jelas itu. Tapi kalau yang di luar itu mah buram saja itu. Apalagi kalau Al-Quran itu tidak bisa dibaca itu. Tapi kalau yang warna merah tadi tegas bisa terbaca. Apalagi kalau itu dibagikan begitu, oh diburu. Nah, artinya di sini ada relativitas. Makhluk itu bagaimanapun relatif. Siapa orang yang paling super? Tidak bisa. Ujung-ujungnya ceritanya mati juga itu. Hercules kita dapat ceritanya kan begitu. Orang yang paling kuat. Ternyata itu hanya cerita saja. Artinya kalaupun pernah ada ya sudah mati sekarang. Ya. Atau di film-film Hulk, itu mah rekaan gitu kan. Itu juga atau banyak Superman dan sebagainya bisa terbang dan sebagainya itu mah tipuan kamera itu. Kita ditipu seolah-olah betul orang itu adalah super. Tapi sebetulnya itu hanya tipuan-tipuan saja.
Nah, itu hanya rekayasa. Nah, dalam hal ini manusia juga suka tidak menyukai, kadang menolak penjelasan-penjelasan seperti ini. Masih terpesona dengan tipuan-tipuan kehidupan yang nisbi ini. Laisa kamitslihi, tidak ada yang sama dengan Allah, syai'un. Ini sesuatu yang sangat besar karena para penentang ajaran tauhid itu masih seperti ini sikapnya kan, menginginkan Tuhan itu kelihatan, menginginkan Tuhan itu bisa dirasakan oleh indera kita ini kan. Baru itu yakin oh Tuhan itu ada. Tetapi dia lupa kalau kita membicarakan sesuatu yang sangat sakral, sangat jauh, sangat transenden kan. Sulit kita untuk menerjemahkannya dalam keadaan-keadaan yang secara fisik. Ini saja, kita membicarakan orang-orang besar di kita, membicarakan presiden, kan kita tidak perlu bertemu dengan presiden. Tahu bahwa ada presiden saja itu tanpa perlu ada hadir di depan kita, kita bisa membicarakan dan yakin presiden itu ada. Karena apa? Terlalu jauh jarak kita dengan presiden, tentukan secara sosialnya terlalu tinggi jauh. Apalagi berbicara Tuhan, sampai ingin melihat Tuhan seperti apa, itu terlalu jauh. Apalagi datnya beda. Dengan dat yang sama sesama manusia, hanya dia kedudukannya sebagai sekjen PBB, katakan sebagai presiden Rusia tuh yang sedang berperang, kita merasa membicarakannya itu seolah-olah hadir di muka, padahal dia itu jauh dari tempat kita. Tapi kita yakin ada. Nah, kalau itu satu dat boleh saja. Sesama manusia ini untuk Tuhan itu terlalu transenden, jauh dalam pengertian ya tidak bisa dipersonifikasi karena Tuhan sendiri, Allah sendiri sudah menyatakan tidak sama, sehingga tidak bisa diindra menggunakan panca indera kita yang terbatas ini. Ja'alalakum sudah ayat itu laisa kamitslihi syai'un ini ya. Kemudian Allah berikutnya lahu maqalidus samawati wal ardh. Milik Allah lah maqalid. Maqalid artinya Allah al-mutasarrifu al-hakimu fihima. Yang bisa membolak-balikan, yang bisa menjadi hakim, bisa memutuskan, artinya dalam terjemah Depang tadi itu perbendaharaan langit dan bumi. Semua apapun yang ada itu adalah lahu. Ingat, lahu itu, lam itu menyatakan kepemilikan. Lahu milik dia, milik Allah. Semuanya. Jadi apapun kita juga milik Allah. Apapun yang ada di muka bumi itu maqalidus samawati wal ardh. Milik Allah semuanya. Secara mutlak. Kemudian yabsutur rizqo. Allah melebarkan, menggampangkan perolehan rezeki liman kepada orang yang Allah kehendaki, wa yaqdiru, dan menyempitkan, mengherutkan, menyulitkan. Sehingga di sini kita bisa melihat di antara kita manusia itu tidak sama memperoleh rezekinya. Dengan pengertian rezeki ini pengertiannya umum, bisa berupa harta, bisa berupa kekayaan, bisa pula terkait dengan persoalan keluasan, kesempatan, kesehatan, pengetahuan, dan berbagai macam hal lain yang berupa anugerah dari Allah itu kan di antara kita beda-beda. Tidak sama. Ada orang yang kaya raya tapi penyakitnya banyak juga. Nah, rezeki kesehatannya berarti tidak seperti orang yang untuk makan sehari-hari aja susah tapi segar bugar saja. Atau ada orang dikasih kekuasaan tapi tidak ngerti agama. Banyak juga yang seperti itu. Sehingga hidupnya itu mengikuti naluri saja. Bukan petunjuk agama. Dan sebagainya itu. Kepada orang yang Allah kehendaki, betul-betul itu dalam pengendalian Allah. Bisa kita buktikan. Silahkan, orang berusaha, kalaulah orang itu tidak Allah kehendaki untuk memperoleh rezeki dengan baik, tetap saja dengan usaha yang sangat keras juga tidak memperoleh. Tapi orang yang tidak berusaha banyak, hanya Allah yang sudah menentukan dia itu dapat rezeki banyak, gampang-gampang saja. Nah, itu adalah pelajaran bagi kita. Hidup ini ada sutradaranya, ada yang mengatur. Tapi bukan berarti karena saya sudah ditakdirkan kere, udah tidak perlu berusaha. Itu juga salah, tidak begitu. Tetap silakan berusaha, silakan bekerja. Bahwa hasilnya
bisa saja berlebih atau kurang, itu adalah kembalikan kepada Allah. Tapi usaha itu jangan pernah ditinggalkan, harus terus. Karena di situ Allah akan menilai kita. Kan? Disitulah kesempatan beramal soleh. Walaupun bekerja, mencari nafkah itu juga amal soleh sebetulnya. Dengan niat menyambut rezeki Allah. Walaupun nanti rezekinya belum tentu dikasihkan semuanya juga. Karena Allah Maha tahu kalau diberi ke orang itu kelebihan begini, ujung-ujungnya jadi menganggap diri Tuhan kan? Kan begitu. Orang itu diberi kelebihan keleluasaan, tapi ujung-ujungnya kesombongan yang timbul. Maka sengaja Allah, udah hidup itu harus begini. Kalau diberi kelebihan nanti kayak Korun gitu kan. Nanti kayak Fir'aun. Ya sudahlah. Sehingga di situ kembali syukurilah apa yang kita peroleh. Bahwa kita harus berusaha, silakan terus berusaha. Tapi kembalikan kepada Allah. Itu yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ukuran-ukuran bagi kita juga sudah Allah tentukan. Sudah jadi rakyat saja, jangan jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, ujungnya nanti masuk di Ciduk KPK misalnya. Jadi rakyat mah aman saja dan seterusnya. Kemudian syar'a lakum minad dini ma wasabinu walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bih. Nah, di sini Allah menjelaskan yaqulu ta'ala li hadhihi ummah, Allah telah mensyariatkan, telah menentukan syariat agama sesuai dengan yang Allah wasiatkan. Ini bahasanya bahasa sakral. Wasso dalam istilah kita kan. Wasso itu artinya mewasiatkan. Artinya memberikan pesan yang sangat dalam dan itu memiliki makna yang sangat jauh. Itu wasiat. Wa dzakara awwala rusuli ba'da adami wa huwa Nuh. Dalam hal ini Allah telah membuat syariat. Nah, berdasarkan ayat ini nanti para ulama memberikan pengertian bahwa Rasul pertama setelah Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nuhun, Nabi Nuh alaihissalam. Itulah Rasul. Kalau Nabi Adam itu seorang nabi saja. Tapi beliau itu berdakwah kepada keluarga yang dekat saja, kan belum banyak manusia saat itu. Nah, yang mulai ada syariat, ada ketentuan ibadah, dan jelas ajaran tauhid itu diawali dari Nabi Nuh. Gitu. Berdasarkan ayat ini, dan ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Wa akhiruhum wa huwa Muhammadun. Dan akhir daripada Nabi itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini sangat sakral Allah memberikan pesan, telah mensyariatkan Allah bagi kalian dari agama ini. Apa yang telah Allah wasiatkan dengan agama itu kepada Nabi Nuh. Artinya agama sejak Nabi Nuh sampai saat ini itu sama. Islam itulah tauhid terutama ya, ajaran kemahaesaan Allah. Sama. Ini ayat ini sangat jelas memberikan pesan kepada kita. Tidak beda-beda antar nabi. Kalau nanti ada ajaran nabi tapi sekarang berbeda, itu sudah mengalami penyimpangan. Sudah dimodifikasi oleh para pengikutnya. Karena kalau mengikuti ajaran Nabi, ini Allah yang Maha Tahu memberikan penjelasan syar'alakum bagi kalian apa yang disyariat kepada kalian itu ada apa pula yang pernah disampaikan diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga yang disampaikan kepada wahai Nabi Muhammad dan wa ma wasayna bihi Ibrahim juga yang telah pernah diwasiatkan disampaikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Tuh Nabi Isa saja disebut sama ajaran Nabi Isa dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang berbeda, sekali lagi itu hasil reka cipta, rekayasa para pengikutnya kemudian. Dan sejarah telah membuktikan itu. Bukan hanya kata orang-orang Islam, kata mereka sendiri. Apa itu wasiat yang Allah berikan? An aqimuddina, bahwa kalian itu harus menegakkan agama. Nanti ini nabi-nabi yang 5 ini yang disebutkan di ayat ini, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimussalam itu oleh para ulama biasa disebut dengan ulul azmi atau min ulil azmi di sini. Termasuk para rasul yang memiliki azam yang sangat kuat. Artinya perjuangan mereka sangat keras di antara para nabi yang lain.
Dan Allah berikan ketabahan, kekuatan yang sangat besar, kebesaran jiwa yang sangat dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Coba perhatikan dengan Nabi Yunus misalnya. Nabi Yunus putus asa juga, pernah putus asa. Itu Nabi, Rasul itu. Menghadapi umatnya yang berdegong gitu ya. Susah diajak masuk ke jalan yang lurus. Ya sudah, Nabi Nuhnya pergi saja, ditinggal saja. Sampai akhirnya ikut berlayar, dan di layar itu dia termasuk orang yang dilempar ke laut karena kelebihan muatan untuk kapal dan dimakan oleh ikan itu kan. Nah, itu asal muasalnya karena Nabi Yunus merasa gimana, boleh dikatakan mungkin dalam bahasa kita putus asa menghadapi umat yang sulit tidak wahyu. Nah, kemudian nabi-nabi yang lain juga begitu. Kalau sudah waktunya, aduh sulit ya Allah menghadapi seperti Nabi Lut, ya Allah siksalah itu umatku yang susah untuk diajak ke jalan yang benar, akhirnya ya disiksa saja kan. Karena Nabi Lut tidak tahan barangkali begitu. Demikian juga Nabi Hud dan seterusnya. Banyak nabi-nabi yang lain tidak kuat melakukan dakwah, menghadapi dakwah, saking kerasnya penentangan yang disampaikan oleh umat. Tapi nabi-nabi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya, demikian kita lihat dari sejarah hidupnya kan. Nabi Musa sangat keras penentangan, tidak saja dari Firaun, dari umatnya sendiri ya, dari Bani Israel. Coba, Bani Israel baru saja dilewatkan melalui Laut Merah dengan mukjizat Nabi Musa, baru sampai ke daratan saja sudah langsung menyekutukan Allah dengan menciptakan anak sapi itu, disembah-sembah. Coba itu. Kalau kita mungkin marahnya minta ampun itu. Tapi Nabi Musa tidak seperti itu. Terus saja diayomi itu. Diayomi umatnya itu. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Oleh umatnya di Taif itu. Di Taif dilempari dan sebagainya, dicaci, tidak melawan. Walaupun waktu itu Malaikat Jibril menawarkan jasa untuk menghancurkan mereka. Tetapi Nabi jangan. Bisa jadi sekarang mereka kafir, tapi boleh saja satu waktu nanti di masa depan anak-anak generasi mereka mau beriman. Itu demikian sangat besar jiwa para ulul azmi ini. Nabi Ibrahim, Nabi Isa juga sama, sangat besar jiwa mereka. Yang memang itu hanya ada di para rasul yang seperti ini. Para rasul yang lain tidak juga kan. Walaupun mereka tentu lebih unggul dibanding kita semua. Nah, kemudian pengertian agama di sini apa yang maksud? Ad-din alladzi ja'at bihi ar-rusulu kulluhum wa ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Yang dimaksud agama itu adalah apa-apa yang telah para utusan, para rasul bawa ya. Dengan intinya itu beribadah kepada Allah wahdahu, dengan memahaesakan Allah. Ini intinya. La syarika, tidak boleh pernah menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Bagaimana dalam ayat surat Al-Anbiya, ayatnya begini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Nabi Muhammad dari seorang utusan, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang patut wajib disembah illa ana, kecuali aku. Itu kata Allah. Ini sekali lagi sangat jelas nih pernyataan Allah dalam Quran. Silakan pelajari perjanjian baru, perjanjian lama. Tidak ada pernyataan yang sangat deklaratif, eksplisit seperti ini. Tidak ada. Ini adalah langsung kata-kata Allah, langsung firman Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Pak Buduni. Pak Buduni, maka sembahlah oleh kalian. Nih aku ini. Jelas. Sehingga yakin bagi kita, tidak tedeng aling-aling ini agama ini benar pasti, karena jelas arahannya. Jangan seperti agama yang aliran kepercayaan itu tak jelas itu. Sunda wiwitan, asal usul atau yang lain-lain itu. Itu sekedar hanya turunan dari karuhun saja. Tapi siapa Tuhan mereka itu tak jelas itu. Yang Maha Esa saja. Siapa yang Maha Esa itu tidak ada namanya. Di dalam Quran ini sangat tegas, jelas. Sehingga bagi orang yang berpikir, ini sangat rasional. Ini sangat tepat pas dengan cara kita berpikir yang menginginkan sesuatu itu rasional. Nah, kemudian di sini disebutkan
dalam sebuah hadis Nabi bersabda begini. Nahnu ma'syiral anbiya'i auladu alatin dinuna wahidun. Kami semua ini para nabi adalah anak-anak atau manusia-manusia yang dalam alatin itu bisa jadi kekurangan gitu ya. Asalnya itu ya tidak punya. Ya, seperti tahu dari sejarah para nabi kan bukan orang yang bergelimang dengan harta, kecuali hanya beberapa saja kan. Nabi Sulaiman paling yang bergelimang dengan harta. Tapi nabi-nabi yang ulul azmi ini biasa-biasa saja. Di Nuna, agama kami wahidin satu. Sama sebetulnya. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Isa, dengan ajaran Nabi Muhammad itu sama. Satu. Itu pernyataan Nabi. Kemudian, pernyataan berikutnya begini. Wa ini ikhtalafat syara'i'uhum wa manahajuhum. Yang berbeda itu bisa jadi hanya syariahnya saja. Dan manhajnya. Manhaj itu metodenya barangkali ya. Metodenya. Bisa berbeda cara beribadah. Seperti misalnya sholat itu sama. Dari dulu juga ada. Nabi Ibrahim melakukan sholat. Kemudian Nabi Musa juga sholat, nabi-nabi yang lain juga sholat, tapi cara sholatnya yang berbeda dalam arti mungkin waktunya. Waktunya sholat berbeda dengan waktu yang diwajibkan kepada kita 5 kali. Para nabi yang dahulu sholat juga, tetapi caranya berbeda. Tidak ada mengenal sholat isya, sholat duhur, asar, zaman nabi-nabi sebelumnya. Itu hanya ada di umat nabi atau di kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah juga menyatakan di dalam surat Al-Maidah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bagi masing-masing nabi itu kami jadikan syir'ah. Ya, syariahnya itu berbeda gitu ya. Wa minhaja dan juga metodenya beragam, tidak sama. Tetapi itunya akidahnya sama persis. Perihal ketauhidan. Pesan yang Allah wasiatkan kepada Nabi itu, an aqimuddina, tegakkanlah agama, tetap tegakkan. Iqomah. Iqomah dalam pengertian dari qiyam itu berdiri kan. Nanti turunan kata-kata itu banyak, jadi istiqomah, jadi mustaqim, jadi iqomah, sholat, semuanya satu akar kata dari qiyam sebetulnya. Artinya menegakkan dalam arti mengerjakan dan pegang erat itu, aturan itu. Pegang erat makna-makna dari din agama itu. Tidak saja secara formalitas, juga harus sampai kepada maknanya terdalam. Usahakan sampai. Dan aqimuddin sama seperti iqamatus sholah itu bukan fi'lus sholah, bukan mengerjakan sholat, tetapi menegakkan sholat. Artinya di dalamnya maknanya lebih jauh. Selain mengerjakan juga tegakkan nilai-nilainya. Jadikan pedoman nilai-nilai sholat. Dalam bahasanya saja begitu. Tetapi kita yang tidak bisa menangkap maknanya. Ya, sholat-sholat, berbuat mungkar-mungkar. Tidak nyambung. Itu belum menegakkan sholat. Baru mengerjakan sholat yang seperti itu. Tapi lumayanlah daripada tidak. Daripada tidak. Paling tidak sudah punya syarat cukup atau syarat perlu sehingga dia bisa dihitung punya amal soleh. Nah, kemudian di sini Allah menyatakan di ayat berikutnya ini menarik ini Pak. Ini realitas ini sebetulnya ini ayat ini 14 abad yang lalu diturunkan, tapi cerita ini masih sama persis dengan keadaan saat ini. Kaburu alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Demikian berat sekali bagi orang-orang musyrik tentang apa-apa yang engkau dakwahkan, kalian dakwahkan kepada mereka. Supaya mengikuti ajaran tauhid dan sebagainya. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang musyrikin bisa juga orang-orang yang sudah syahadat, itu musyrik juga. Tidak menyukai ajaran Quran, menolak ajaran Quran itu sama saja dengan musyrik juga kan. Bisa jadi orang-orang yang sebetulnya sudah mengaku dari Islam, tetapi keberatan dengan ajaran Islam. Dan itu banyak ya. Banyak di kita itu yang seperti itu. Ketakutan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah,
Demikian berat bagi mereka. Kaburo. Kaburo itu ya berat. Ya seperti menjadi akbar. Besar kan itu. Besar bagi mereka itunya bebannya jika menerima dakwah engkau. Takbir, takabur satu akar kata. Asyaqqa alaihim wa ankaru ma tad'uhum ilaihi ya Muhammad min at-tauhid. Begitu. Demikian payahnya mereka dan mereka ingin mengingkari, tidak mau mengikuti apa yang engkau dakwahkan supaya mereka mengikutinya wahai Nabi Muhammad dari ajaran tauhid. Dan tentu karena di sini untuk jamak matan yang kalian serukan. Nah, di dalamnya bisa juga kita di dalamnya masuk sebagai para dai gitu kan, atau para mubalik yang menyerukan ikuti ajaran Allah, ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, di belakang mereka keberatan untuk mengikutinya. Berat dalam pengertian karena memang tidak mengerti atau ingin menolak dengan aturan-aturan seperti itu. Dan pasti selama dunia ini belum kiamat akan ada golongan, dua golongan itu akan selalu ada. Tetapi di sini tidak perlu heran maksudnya. Akan ada dan itu tantangan dakwah. Oleh karena itulah nanti akan memperoleh nilai kita yang mendakwahkannya itu karena akan menghadapi itu. Akan menghadapi kontrak-kontrak pasti. Kemudian Allah yang telah memilih kepada dat Allah man yasha'u, orang yang Allah kehendaki, dan Allah menunjukkan orang ke hadapan Allah, man yunib, orang yang mau kembali. Wa alladzi yuqaddirul hidayah, Allah yang menentukan hidayah, liman yastahiqquha. Liman yastahiqquha, bagi orang yang memang memiliki, telah ditentukan oleh Allah akan memperoleh hak dapat hidayah. Sehingga sekali lagi bersyukurlah kita yang sudah sadar tahu bahwa ini kita berada di jalan Allah. Syukurilah, jangan pernah kita mengabaikannya. Karena tidak semua orang memperoleh hidayah. Sehingga berulang kali saya suka sampaikan begitu, kepada kita yang sudah sadar kita berada di dalam ajaran Allah, dan itu tetap pelihara. Bukan berarti akan terus sampai mati kita akan berada di dalam hidayah. Belum tentu. Itu bergantung kepada pemeliharaan kita. Dan Allah yang telah menentukan ad-dhalalah terhadap kesesatan. Alaman asaroha. Kepada orang yang memang mengambah atau menjalani ingin sesat. Ya, tentu begitu. Pemakhtabu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Nah, memang orang-orang itu berselisih pendapat justru setelah datang pengetahuan kepada mereka. Ya, cerita ini dikaitkan juga dengan orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka menginginkan menunggu-nunggu datang Nabi akhir zaman. Setelah Nabi akhir zaman itu datang, justru mereka menyelisihinya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan umumnya di antara kita juga begitu. Setelah ada pengetahuan itu ditetapkan, ini keputusannya, ini ketua DKM ini. Nanti ada yang getak-getuk aja di belakang itu, Pak. Itu kehidupan kecil di lingkungan kita juga begitu. Itu selalu mewarnai kehidupan sosial. Akan selalu begitu. Itu sudah sunnatullah juga memang. Ya, supaya ya itulah manusia, bahwa manusia itu ada di alam rasionalitas yang perlu dipergunakan, tinggal mau menggunakannya itu dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah atau menentang petunjuk Allah. Tinggal pilihan saja itu. Semuanya orang punya potensi untuk menggunakan rasionya, jelas semuanya Allah beri kemampuan itu. Tinggal pilih mau dipakai untuk apa. Nah, kemudian wa innal ladzina ursil kitaba min ba'dihim la fi syakkin minhu murib. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwarisi Alkitab setelah mereka para nabi yang dahulu la fi syakkin minhu murib. Sungguh mereka di dalam keraguan yang sangat. Nah, ini cerita ini pasti mengulang cerita yang sudah sebelumnya, Pak. Untuk menegaskan saja, kitab-kitab suci yang sekarang ada itu banyak kan menurut kita ya. Kita yakini Al-Quran ini asli. Banyak petunjuk bahwa Al-Quran itu asli, paling tidak sisi bahasanya aja belum pernah berubah. Walaupun sudah 1400 tahun Quran turun, tidak berubah, tetap bahasa asli, bahasa Arab.
diturunkan dalam bahasa Arab masih ada. Walaupun sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, bahasa aslinya tidak pernah hilang. Tapi silahkan kitab Injil, Zabur, Taurat, atau suhuf-suhuf Nabi yang lain, masih adakah dalam bahasa aslinya? Tidak ada. Cara mendapatkannya juga beda. Kalau Al-Quran itu adalah dari wahyu. Tanjil dan Injil diturunkan Tanjil secara turun-temurun, dan itu disaksikan, dibuktikan, bukan dicatat dalam pengertian para sahabat mengetahui Al-Quran itu dari manuskrip, dari bacaan-bacaan yang diperoleh Nabi Muhammad dari malaikat Jibril, bukan begitu, tapi dari hafalan. Itu bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan mengikuti proses tanzil dari hafalan. Baru dari hafalan itu dituliskan untuk menguatkan ingatan. Nah, yang kaitan dengan kitab-kitab yang dikatakan itu sebagai Injil atau Taurat, tidak begitu caranya. Yang ada sekarang, tapi ya, yang diturunkan kepada para nabi tentu saja itu juga melalui wahyu. Tapi yang ada sekarang itu bukan dari hafalan, tapi dari manuskrip. Beda. Kalau manuskrip itu kan sudah ada yang nulis, tapi bukan dalam bahasa aslinya. Nah, mereka itu sangat ragu. Di sini jelas. Tapi syakim min humurim, sangat ragu. Benarkah ini? Karena satu manuskrip dengan manuskrip yang lain itu beda-beda. Gitu kan. Beda-beda, kok tidak sama. Tetapi akhirnya diambil kesepakatan, udah ini saja. Yang lainnya tidak diakui. Gitu kan. Walaupun itu juga kitab suci juga. Hanya itu biar untuk yang tidak yang mengakuinya saja. Nah, dalam Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran di sini memberikan penjelasan yang tidak ada yang aling-aling gitu ya. Menyebutkan lafi syakkim min humur. Sungguh mereka itu di dalam keraguan. Orang-orang yang diwarisi Alkitab, kitab-kitab masa lalu itu. Oleh karena itu, walidali kepadu wastaqim kama umirta. Oleh karena itu, dakwahilah mereka itu wahai Nabi, dan engkau tetap istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Nah, ini juga kalau mau dikaitkan dengan proses demokrasi juga. Jadi begini, apakah demokrasi itu kongruen, sebangun dan seiring dengan ajaran Islam? Dalam beberapa hal bisa diterima, tapi dalam beberapa hal yang lain tidak bisa. Demokrasi diterapkan dalam ajaran Islam. Kalau untuk memilih pemimpin masih bisa lah itu ya, memilih kepala daerah atau kepala negara itu masih bisa. Tapi kalau untuk ketentuan hukum yang lain yang sudah Allah tetapkan, seperti jinah itu haram, kemudian khamr juga haram, kemudian riba juga haram, tidak bisa didemokrasikan. Itu sudah ketentuan Allah. Haram riba itu. Tidak bisa kita melakukan referendum misalnya, melakukan pemungutan suara. Bagaimana suara mayoritas ternyata mereka menyetujui melakukan riba, akhirnya riba jadi halal. Tidak bisa begitu. Sekali riba dinyatakan haram oleh Allah, tetap haram sampai kiamat. Dan tidak bisa dikompromikan. Nah, itu dalam hal-hal ketentuan yang sudah Allah tetapkan, tidak bisa didemokrasikan. Diambil suara terbajak. Gitu kan. Vox populi vox dei, itu kan istilah orang Yunani itu. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tidak bisa. Itu hanya istilah mereka saja. Suara Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan itu haram, tidak boleh, tetap tidak boleh. Kecuali dalam urusan-urusan muamalah atau sosial. Seperti memilih ketua DKM, memilih ketua RT, ketua RW, ya bisa lah itu. Dengan melalui suara terbanyak. Tapi kalau untuk hukum-hukum tidak bisa. Yang sudah Allah tetapkan secara qat'i. Kecuali hukum itu masih berupa dhanni. Berupa hasil ijtihad. Nah, itu masih bisa dikompromikan. Ya. Bisa dimusyawarahkan. Karena di sini wastaqim kamu birtalbat wala tattabi'ahum. Jangan mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Nah, itu bisa jadi cermin hawa nafsu itu dalam proses demokrasi. Ada kan? Apakah pemimpin pilihan rakyat terbanyak itu yang terbaik? Belum tentu juga, tidak ada jaminan kan? Jadi pernyataan vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, sebetulnya itu adalah falsifikasi, penyesatan pikiran sebetulnya. Untuk
menguatkan dalil-dalil mereka yang mengusung demokrasi. Tidak selalu begitu, karena buktinya secara empiris lapangan kan tidak mesti orang yang dipilih dengan surat terbaik itu pasti akan terbaik, bisa menyejahterakan sebanyak-banyaknya masyarakat. Belum tentu, bahkan suka menyengsarakan dalam beberapa hal. Kemudian di sini waqul amantu bima anzalallahu min kitab. Ucapkanlah aku beriman terhadap apa yang Allah turunkan di dalam kitab Quran ini, dan aku wa umirtu li'adila. Ini demikian tinggi luhur ajaran Al-Quran, dan aku diperintahkan li'adila bainakum, supaya aku bertindak adil, proporsional. Nanti dalam ayat yang lain bahkan sampai kepada musuhmu juga bertindak proporsional, adil lah. Bahwa nah di sini ya, kita itu harus berpihak kemana? Apakah berpihak kepada orang yang dekat dengan kita atau berpihak kepada orang yang oposisi dengan kita? Nah, memang dalam sikap-sikap sosial bisa saja begitu. Itu kecenderungan manusia itu begitu kan? Akan berpihak kepada saudaranya, akan berpihak kepada anaknya, pasti akan dibela. Dan akan melawan kepada orang yang tidak menyukai orang-orang dekatnya itu. Dalam naluri manusia memang begitu, dalam kehidupan sosial begitu. Tapi kalaulah yang menjadi patokan kita itu adalah ajaran Allah dan ajaran Nabi, itu yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran keberpihakan kita itu. Walaupun itu lawan kita, kalau dia ternyata sesuai dengan ajaran Quran, kita juga nggak apa-apa berpihak. Atau kepada orang yang dekat dengan kita, tetapi melawan ketentuan Allah, kenapa kita harus berpihak kepada orang yang melawan Allah? Jadi patokannya itu adalah Allah dan Rasulnya bagi orang yang beriman. Dan ini tidak biasa karena right or wrong is my country, begitu kan, ada peribahasa. Jelek atau benar atau salah itu adalah negeriku. Jadi selama itu negeriku, walaupun salah tetap dibela. Nggak bisa begitu. Kalau menurut ajaran Islam, kita harus berpihak kepada kebenaran. Tentu kebenaran yang maksud di sini kebenaran menurut Allah dan Rasul. Walaupun itu kiai, walaupun itu kita mengetahui bahwa ulama, tapi kalau ulama ngaco, menyimpang dari ajaran Allah, kenapa harus kita ikuti? Tidak perlu. Dan itu katakanlah para pemulung, tetapi pemulung itu justru berpegang pada ketentuan Allah dengan sepenuh keistiqomahan, kita ikuti, tidak masalah. Jadi sampai seperti itu. Maka itulah maksudnya wa umirtu li'adila bainakum. Allahu rabbuna wa rabbukum. Aku diperintahkan supaya beradil di antara kalian. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna, bagi kami amal-amal kami, walakum amalkum, dan bagi kalian amal-amal kalian. Tidak saling, tetap saya melakukan sholat itu pahalanya untuk saya. Kalian sholat juga untuk kalian. Kalian maksiat untuk kalian. Saya tidak ikut-ikutan. Nah, ini juga dalil bolehkah menghadiahi pahala. Ini ayat ini menjelaskan kan, lana bagi kami amal kami, walakum bagi kalian amal kalian. Jadi tidak bisa ditransfer. Akan sesuai dengan nilai pahala ataupun dosa itu. Sesuai siapa yang berbuat. Tidak bisa dosa saya dialihkan kepada orang lain. Demikian juga pahala tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Ini ayat Qur'annya jelas. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi di kita suka diterjemahkan agak lain itu ya. Yang nggak apa-apa, itu sekali lagi soal interpretasi yang suka berbeda dari dalil yang banyak. La hujjata bainana wa bainakum, Allah yajma'u bainana wa bainana wa ilaihil masir. Allah yang akan mengumpulkan. Nanti di sini memang akan ada perselisihan di antara kita, berbeda pendapat. Tetapi perbedaan pendapat ini akan Allah putuskan jelas siapa yang benar, siapa yang salah, pasti itu. Karena yang memutuskan Allah yang Maha Tahu. Kalau kita kan hanya dugaan-dugaan saja, kira-kira saja berdasarkan indikasi-indikasi. Tapi kalau keputusan Allah nanti akan jelas. Pasti akan ada keputusan. Seperti misalnya orang yang subuhnya itu kecepatan atau subuh, itu sekarang kan kita pakai dugaan-dugaan saja itu. Tapi dugaan yang ilmiah gitu, ada bukti-bukti empirisnya. Ya. Nah, nanti akan diputuskan oleh Allah itu yang benar. Nah, nggak apa-apa. Kalaupun kita salah, itu adalah ijtihad itu dua-duanya baik.
Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah tetap dapat 1 pahala. Ijtihad. Kata Nabi seperti itu. Kemudian palidalika pada Padmu, saya kira begitu penjelasannya. Langsung ke ayat bagian akhir saja di sini. Nah, walladzina yuhajuna billahi min ba'di mastajibalahu hujjatuhum dahithah. Dan orang-orang yang berhujjah pasti itu. Orang-orang yang akan menolak kontraargumentasi maksudnya yang mereka sampaikan kepada dakwah Nabi ataupun dakwah yang disampaikan oleh saat ini oleh orang-orang para dai, hujjatuhum dahithah. Hujjah mereka itu dahithah. Artinya sia-sia. Tidak ada artinya, itu hanya bersilat lidah saja. Bahwa di dunia ini bisa hebat, bisa rasional, itu kontra argumentasi terhadap ajaran-ajaran Allah bisa keterima dengan bagus, tapi nanti di hadapan Allah itu dahithah. Inda rabbihim, di sisi Allah tidak akan ada nilai apapun. Wa alaihim ghadabun, dan bagi mereka ada ghadab, ada kemurkaan dari Allah, dan pasti adzabun syadid, bagi mereka ada siksa yang sangat keras. Allahul ladzi anzala kitab, Allah yang telah menurunkan kitab Quran ini dengan bil haqqi, dengan kebenaran, wal mizana, dan dengan timbangan yang jelas terukur gitu maksudnya. Ayat Al-Quran ini jumlahnya 6.600 ayat. Sudah tertentu itu kan. Mengapa Allah tidak menurunkan sampai 10.000? Oh, yang 6.000 ayat aja tidak pada hafal kan. Yang hafalnya Al-Fatihah saja sama Kulhu. Apa yang lain aja, atau mengamalkan lebih jauh lagi, mengamalkan ayat-ayat yang lain aja pada kesulitan gitu. Sehingga cukuplah segitu ayat. Tidak perlu banyak, artinya wal mizan, dengan timbangan. Kemudian yastajilu biha, kemudian umman yudika Allah sa'ata qarib. Orang-orang meminta supaya kiamat itu segera. Atau di sini bisa jadi kiamat itu akan segera terjadi. Dan orang-orang yang tidak beriman itu nantang. Mana kiamat itu tidak pernah. Sejak zaman Nabi sampai sekarang juga orang nantang seperti itu kan ada. Beda halnya dengan orang-orang yang beriman, justru mereka khawatir menghadapi kiamat. Musyfiquna minha, mereka khawatir. Wa ya'lamun annahal haq, dan mereka yakin bahwa itu adalah sesuatu yang hak. Karena belajar dari alam kan. Hidup itu ada awal dan ada akhir. Alam ini selalu begitu. Sejarah kehidupan itu mesti begitu. Apakah komunitas atau orang per orang selalu begitu. Negara yang dahulunya dijaya, Majapahit yang begitu menguasai wacana sejarah Indonesia itu tinggal sejarah, tinggal cerita saja kan. Sriwijaya juga tinggal begitu. Kekhalifahan juga begitu. Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah, dan khalifah-khalifah yang lain, Turki Utsmani juga itu tinggal cerita saja. Punya kehebatan-kehebatan, tapi sekarang sudah tidak ada. Itu adalah sesuatu yang pernah terjadi dan menunjukkan ketidakabadian. Pasti orang beriman itu meyakini hidup ini akan berakhir, tidak akan terus-terusan. Masih panjang, saya kira cukup saja dulu. Yang sudah setengah 7 lebih. Nah, sampai di sini saja dulu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, mangga kalau ada yang mau